Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Triska Susila Nindya selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Safani Waharahapsari dengan NIM akhir 102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal review diet quality. Untuk jurnal yang saya ambil sendiri berjudul Assessment of Diet Quality Based on Selected Dietary Quality Indices and Consumption of Specific Food Item of Midwife Working on a Shift Schedule in Wrocław, Poland. Untuk tahun keluarnya sendiri adalah tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan jurnal adalah yang pertama menilai kualitas pola makan dari bidan yang bekerja dalam sistem shift, kemudian menganalisis bagaimana perbedaan jam kerja memengaruhi kebiasaan makan. Yang ketiga adalah penelitian menggunakan indeks kualitas diet terstandar seperti HDI 2015, HEI 2015, AHEI tahun 2010, dan Melans-DAS Index untuk mengetahui seberapa baik pola makan para bidan dibandingkan pedoman diet. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi apakah kerja shift ini dapat berdampak negatif pada pemilihan makanan, frekuensi makan, komposisi asupan energi, dan konsumsi produk makanan tertentu sehingga dapat memberi gambaran mengenai kesehatan dari bidan ini sendiri. Untuk subjeknya sendiri adalah menggunakan 50 bidan yang bekerja di 4 rumah sakit publik di Wrocław, Polandia. Metodenya meliputi 1. Analisis kuantitatif berbasis penelitian diet melalui 4 indeks yaitu HDI, HEI, AHEI, dan DAS Index. Kemudian dilakukan perbandingan hasil indeks antar kelompok berdasarkan jam bekerja dan menganalisis perbedaan dalam frekuensi makan, konsumsi kelompok makanan, serta kontribusi energi dari masing-masing sumber pangan. Hasil dari penelitian ini adalah lebih dari setengah partisipan memiliki kualitas diet yang rendah terlepas dari jam kerjanya. Indeks DAS merupakan satu-satunya menunjukkan hubungan signifikan dengan komponen diet lainnya, sehingga hal ini memperkuat bahwa DAS sendiri merupakan indeks sensitif untuk menilai kualitas diet pada populasi pekerja shift. Kelebihan dari metode yang digunakan pada jurnal ini adalah yang pertama, keragaman indeks diet yang sudah tervalidasi sehingga hasilnya ini lebih akurat, kemudian memberikan gambaran mendalam tentang risiko gizi tenaga kesehatan perempuan karena penelitian fokus pada kelompok yang spesifik, yakni bidan. Kemudian untuk kekurangan sendiri adalah ukuran sampelnya sangat kecil, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi bahwa hanya menggunakan 50 pekerja saja, kemudian rawan terjadi bias recall dan tidak adanya kontrol terhadap faktor eksternal. Untuk validitasnya sendiri, kevalidan ini untuk menggambarkan kecenderungan umum meski diperlukan studi lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan metode evaluasi diet yang lebih objektif. Jadi belum ada angka valid yang pasti untuk penelitian pada jurnal ini. Kemudian untuk reliabilitasnya sendiri terbilang kurang reliable karena data yang ada ini dapat terpengaruh oleh kebiasaan makan yang dilaporkan secara subjektif. Kemudian adanya potensi healthy worker bias, yaitu individu yang lebih peduli kesehatan cenderung melaporkan pola makan yang lebih baik dibanding kenyataannya. Untuk biasnya sendiri adalah partisipan ini bisa saja lupa, meremehkan, atau melebih-lebihkan konsumsi pangan mereka. Kemudian kecenderungan responden untuk melaporkan pola makan yang lebih sehat dibandingkan kondisi sebenarnya, serta risiko selection bias karena melibatkan 50 bidan, sehingga sampel ini tidak mempresentasikan seluruh populasi bidan dengan sistem kerja shift. Cara mengatasinya adalah yang pertama, pengambilan data dapat dilakukan secara real time melalui aplikasi food tracking. Kemudian yang kedua, menggunakan instrumen penelitian digital sehingga responden ini cenderung akan lebih jujur dan menggunakan metode random sampling. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah memberikan gambar terkait kualitas diet bidan dengan jam kerja shift meskipun cenderung memiliki beberapa potensi bias, sebagaimana recall bias, social desirability bias, selection bias, dan confounding bias. Dengan penerapan metode penilaian diet yang lebih objektif, pengambilan sampel yang lebih besar, serta pengendalian faktor perancu, diharapkan penelitian selanjutnya ini akan dapat menghasilkan temuan yang lebih valid dan reliable. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.